Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah saat ini Al-Fakir bisa kembali hadir untuk sedikit menyampaikan apa yang Al-Fakir miliki demi untuk berdakwah, demi untuk melaksanakan balighu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. Untuk itu memulai pembicaraan kita pada kesempatan yang baik ini, perlu kiranya kita tidak pernah berhenti untuk terus menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita harus menggunakan kenikmatan Allah itu untuk peningkatan ibadah kita kepadanya. Yang kedua, mari kita sampaikan juga sholawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dengan satu harapan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita termasuk orang-orang, termasuk umat yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perkenankanlah Al-Fakir menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini menjadi sedikit pencerahan bagi kita, bisa memberikan sedikit siraman terhadap hati kita, bisa sedikit memberikan ilmu sebagai pengingat bagi kita di dalam rangka untuk memperbanyak menambah ibadah di bulan suci Ramadan, demi tujuan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah masuki tahapan yang kedua di bulan suci Ramadan. Bagian yang kedua dari 3 bagian bulan Ramadan. Allah itu menciptakan Ramadan ini dibagi menjadi 3. Awwalu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu aidkum minan nar. Bagian yang pertama adalah tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 10 Ramadan. Itu adalah tahapan awwalu rahmah. Allah banyak memberikan rahmatnya, banyak memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia. Dan pemberian rahmat ini tidak pandang bulu, semua mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli ibadah akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang ahli maksiat pun juga akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang kaya dapat rahmatnya Allah. Orang yang miskin pun dapat kasih sayangnya Allah. Semua makhluk di bumi ini pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah obral rahmatnya. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, terutama manusia sebagai hambanya ini. 1 sampai 10 sudah lewat kita lalui bulan Ramadan tahun ini. Kita sekarang berada di tahapan yang kedua, pertengahan dari bulan Ramadan, tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, yaitu wa'asautuhul maghfirah, yaitu Allah banyak memberikan pengampunan kepada hambanya. Allah banyak memberikan diskon, Allah ngobrol pengampunannya di bagian yang kedua di pertengahan bulan Ramadan itu. Untuk itu seharusnya kita paham, menyadari
Kalau kita sudah sekarang masuk di tahapan yang kedua, di mana Allah akan banyak memberikan pengampunan kepada hambanya, maka kita harus sesegera mungkin untuk mencari pengampunannya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah ka'adwas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua untuk mencari pengampunan Allah dan mencari surganya Allah. Ini perintah Allah. Jadi kita disuruh bersegera, cepet-cepetan, age-age kalau dalam bahasa Jawa. Bersegeralah untuk mencari pengampunan Allah dan surganya. Kita ini manusia, ma'asyiral muslimin, tentu banyak dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Dosa yang kecil, yang sedang, yang besar, pastilah banyak. Dan kita harus mengakui dan menyadari itu. Dan orang yang mengakui, menyadari banyak dosa itu orang yang baik. Tapi kemudian mau berusaha untuk memperbaiki kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan itu. Kita tahu kita banyak dosa, kita harus akui itu, tapi kita harus minta ampun pada Allah. Dan di tahapan yang kedua inilah Allah akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak punya salah. Orang yang baik bukan orang yang tidak punya khilaf kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tapi orang yang baik itu adalah yang menyadari atas kedosaannya, yang menyadari atas kesalahannya, yang menyadari akan kekhilafannya, kemudian mau bertobat, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka mari Al-Fakir mengingatkan pada diri pribadi Al-Fakir sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, kepada kaum muslim muslimat dimanapun berada. Mari kita memasuki tahapan yang kedua di bulan Ramadan. Kita iringi dengan menambah amal-amal ibadah, terutama di dalam meraih pengampunan dari Allah. Dua hal yang mungkin bisa kita kerjakan. Yang pertama, mari kita memperbanyak istighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Atau yang agak panjang, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang lebih panjang lagi, yang juga ada di dalamnya mendoakan kepada sesama kaum muslim. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'al muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terserah mana yang dipilih, yang paling penting mari kita berbanyak istighfar pada Allah. Kalau kita tidak sempat untuk membaca yang panjang, bahkan mungkin tidak hafal, ambil yang terpendek. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang paling pendek lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Itu harus kita perbanyak. Istighfar itu akan menghapus dosa-dosa kita, tapi terutama dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar tidak bisa dihapus dengan hanya sekedar membaca istighfar. Enak sekali kita berdosa, zina, minum-minuman keras, membunuh orang, itu kan dosa-dosa yang berat, dosa-dosa besar. Tidak bisa hanya ditutupi atau kita bacakan istighfar saja kemudian hilang, tidak bisa itu. Tapi kalau kita melakukan dosa-dosa yang kecil, mungkin ngerasani orang, membicarakan orang, yang kadang-kadang kita nggak menyadari itu dosa. Kita melihat, mata kita melihat sesuatu yang kurang bagus, dan itu sebenarnya maksiat pada Allah. Kita mendengarkan yang kurang baik, ya, dan itu sebenarnya kategori maksiat pada Allah. Lah, dosa-dosa yang kecil yang semacam itu bisa hapus hanya dengan istighfar, tapi yang besar nggak bisa.
Karena itu yang pertama, menghapus ini kan nggak bisa dihindarkan. Kita itu hidup bermasyarakat, kita bekerja, kita kemana-mana, kita keluar dari rumah, kita bertemu orang. Maka dosa-dosa di dalam yang dialami oleh bagian dari tubuh kita itu nggak bisa terhindarkan. Untuk mengimbangi itu kita baca istighfar. Jadi yang pertama, perbanyak istighfar. Nah yang kedua, untuk menghapus dosa yang mungkin pernah kita lakukan yang termasuk kategori yang berat itu atau sedang, kita lakukan sholat taubat pada Allah. Kita bertaubat, taubatan nasuha. Maka ini kesempatan ma'asyiral muslimin. Di bulan suci Ramadan itu kan Allah membangunkan kita setiap malam untuk melakukan sahur. Iya kan? Nah, itulah kita harus paham, kita harus menyadari, dan kita harus meluangkan waktu untuk bertobat pada Allah. Jadi setelah kita dibangunkan oleh Allah untuk melakukan sahur, mungkin masih ada waktu sebelum atau sesudah sahur, terserah. Yang penting sempatkan waktu untuk menghadapnya dengan sholat. Kita lakukan satu sholat tahajud. Karena kita baru saja tidur. Kalau kita bangun tidur kemudian sholat, itu namanya sholat tahajud. Maka setelah kita tidur mau sahur, kita dibangunkan oleh Allah, kita lakukan sholat tahajud juga. 2 rakaat saja. Setelah itu tambah dengan sholat hajat. Karena kita punya keinginan, kita punya harapan, kita banyak permintaan pada Allah untuk diri kita, untuk apapun yang namanya. Maka seharusnya kita minta dengan sholat hajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sholat hajat kita kerjakan 2 rakaat saja. 2 rakaat untuk minta pada Allah. Dan yang ketiga, kita sempatkan untuk sholat taubatan nasuha. Sholat taubatan nasuha adalah sholat untuk menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang masuk dalam kategori yang besar, yang besar. Ya. Dengan sholat taubatan nasuha itulah maka kita akan terhapus semua dosa. Kita niati menghilangkan dosa besar itu dengan tobat, dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Kita akan hijrah pindah pada hal yang baik, maka terhapuslah semua dosa-dosa itu. Maka mari kita bergegas-gegas untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya, kita bergegas untuk meraih surganya Allah. Dengan pengampunan dari Allah itulah kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yang kita harapkan di akhir hidup kita itu kan ampunan dari Allah. Yang kita harapkan di akhir hidup kita adalah husnul khotimah, akhir yang baik. Seberapapun amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup, tapi kalau Allah mentakdirkan kita diakhiri dengan su'ul khotimah, kita tidak tahu. Yang mungkin hanya sedikit amal yang kita kerjakan, tapi diakhiri oleh Allah dengan husnul khotimah, kita pun tidak tahu. Karena kita hanya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu kan sering doa yang selalu kita harapkan, ya Allah, akhirlah hidup kami ini dengan husnul khatimah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak kisah, banyak riwayat, banyak cerita yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada orang
ahli ibadah tapi diakhiri dengan su'ul khotimah. Ada orang yang biasa saja ibadahnya, bahkan mungkin maksiatnya lebih banyak, tapi ternyata dipungkasi dengan husnul khotimah. Kan kita sering mendengar ada orang itu yang ahli maksiat, sholat tidak dikerjakan, puasa tidak pernah, sedekah tidak dikeluarkan, tidak pernah baca Al-Quran. Pokoknya hidupnya sehari-hari selama hidupnya itu bergelimang dengan dosa, baik pada Allah maupun kepada manusia. Tapi ternyata di akhir hidupnya orang ini diberi hidayah oleh Allah, ingin bertobat, ingin memperbaiki kesalahan dosa yang pernah dilakukan. Maka dia datang ke seorang pendeta, menyampaikan keinginan untuk bertobat pada pendeta. Tapi ternyata pendeta ini kurang bijak di dalam memberikan jawaban. Maka dijawablah bahwa dosamu terlalu banyak, sudah membunuh orang 99, tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Atas jawaban itu orang yang seharusnya berkeinginan untuk bertobat, maka kemudian bunuh orang ini, pendeta itu. Memisan dalam bahasa Jawa, memisan dosa kute akeh. Semata ini wong 99, orang ini tidak bisa memberikan jawaban yang bagus, patah ini bisa bunuh sekalian 100 orang yang terbunuh. Berapa besar dosa yang dilakukan. Tapi ternyata kalau Allah sudah memberikan hidayah kepadanya, tetap keinginan untuk bertobat itu ada. Maka pindahlah orang ini menanyakan ke seorang kiai. Seorang kiai ditanya, saya sudah banyak dosa ini, ya saya ingin bertobat. Kira-kira tobat saya diterima oleh Allah enggak? Maka kiai ini bijak di dalam menjawab, dan memang orang yang ahli. Jawabannya adalah sebesar apapun dosa yang pernah kamu lakukan, setinggi gunung, setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, pokoknya dosa seberapapun banyaknya. Tapi kalau benar-benar ingin bertobat kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima tobatmu. Pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Ini jawaban yang bijak. Pasti Allah akan memberikan ampunan kepadanya, karena memang Allah Maha Pengampun. Maka kemudian orang ini kemudian mati sebelum melaksanakan ibadah, tapi niatnya sudah bagus, maka diterimalah tobatnya, husnul khotimah matinya. Tapi ada seorang ahli ibadah namanya Barsisa, kemudian dia beribadah, udah ibadahnya maksimal, tapi tergoda oleh setan. Maka kemudian dia sampai melakukan perzinahan pada seseorang, kemudian membunuh sekaligus. Ini ceritanya panjang, tidak mungkin Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan ini. Suatu saat nanti akan Al-Fakir sampaikan. Tapi yang jelas ahli ibadah ini ternyata diakhiri dengan su'ul khotimah. Karena itu mari di bagian Ramadan yang kedua kita bergegas-gegas mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari surganya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ini bisa memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.